Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang selalu diberkati, hari yang penuh sukacita. Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya Pastor Romi Matulesi akan membagikan firman Tuhan bagi setiap kita. Dan judul hari ini yang disediakan untuk kita pelajari untuk menjadi kekuatan dalam perjalanan kita adalah tentang disiplin yang menghidupkan. Kita bisa baca ayat utamanya di dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Tapi saya bacakan ayat yang ke-18 ya saudara. Dikatakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, bicara mengenai disiplin itu adalah hal yang tidak populer di dalam kehidupan kita tentunya. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan itu sangat penting dan sangat perlu. Saudara kasih Tuhan, kita ini hidup di zaman di mana kata disiplin seringkali dianggap sebagai sesuatu yang keras. Itu tidak penuh kasih berarti. Atau bahkan disiplin itu adalah hal yang menakutkan. Tetapi dalam kerajaan Tuhan, disiplin bukanlah penghukuman, melainkan suatu sarana untuk pemulihan. Yesus mengajarkan bahwa dalam konteks komunitas rohani, disiplin yang sehat dan rohani memiliki kuasa besar. Bukan hanya di bumi, tetapi itu sampai ke surga. Nah, konteks firman Tuhan yang kita bahas hari ini, di situ diingatkan bahwa kuasa mengikat dan melepaskan. Karena dalam Matius 18, Yesus sedang berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan saudara seiman yang berdosa. Yesus memerintahkan yang pertama adalah menegur secara pribadi. Anda bisa lihat di dalam ayat 15. Yang kedua adalah membawa saksi. Anda bisa lihat dalam ayat yang ke-16. Yang ketiga membawa ke jemaat. Anda bisa baca di dalam ayat 17. Dan yang keempat, jika orang itu tidak bertobat, ia dipisahkan dari persekutuan, ayat 17b-nya. Lalu Yesus berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Artinya begini, tindakan disiplin yang dilakukan dengan kasih dan hikmat oleh gereja itu dikonfirmasi oleh kerajaan sorga. Nah, berarti tujuan disiplin adalah pemulihan, bukan penghukuman. Disiplin gereja itu memiliki dua tujuan utama. Pertama, memulihkan orang yang jatuh dalam dosa. Karena Galatia 6 ayat 1 diingatkan pulihkan dia dalam roh lemah lembut. Nah, tujuan utamanya adalah pertobatan. Ini dulu, tujuan utamanya pertobatan dan pemulihan. Kita bukan mempermalukan. Seringkali orang Kristen ini sibuknya mempermalukan orang sih. Kalau orang udah jatuh dalam dosa, cerita kemana-mana. Diomongin kemana-mana dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Justru Tuhan ingin kita ini menjadi sarana untuk apa? Untuk jalur pertobatan dan pemulihan bagi orang tersebut. Makanya disiplin gereja, tujuan utama yang pertama adalah memulihkan orang yang jatuh dalam dosa. Tujuan utama yang kedua adalah melindungi jemaat dari pengaruh dosa yang dibiarkan. Karena 1 Korintus 5 ayat 6 mengingatkan kita tentang ragi, bahwa sedikit ragi itu akan mengkhamirkan seluruh adonan. Kalau saudara ada satu keranjang apel dan satu apel busuk di situ dan Anda tidak angkat, maka Anda akan menemukan satu keranjang apel yang busuk semuanya. Berarti dosa bukan untuk dibiarkan, ada tindakan pendisiplinan yang harus kita lakukan. Ketika seseorang didisiplinkan dan orang itu bertobat, maka tidak ada alasan untuk memperpanjang lagi proses itu. Sebaliknya, kita harus menyambut dia kembali dengan penuh kasih. Nah, ada dua aspek disiplin di sini, yaitu persekutuan dan perantaraan. Yesus juga mengajarkan bahwa disiplin itu mencakup tentang ini, yaitu menarik persekutuan. Kita berhenti memperlakukan pelaku dosa seolah-olah orang itu gak ada masalah. Jangan sampai orang yang berdosa kita bilang seperti gak ada masalah. Enggak. Yesus mengajarkan tentang menarik persekutuan dari orang tersebut untuk didisiplinkan. Jangan dibiarkan. Yang kedua adalah menarik perantaraan doa. Berarti kita berhenti melindungi dia dalam doa. Seringkali ada orang-orang tertentu yang udah jelas dia dosa. Tapi karena mungkin dia punya uang kali ya. Karena mungkin dia berpengaruh, masih didoain terus untuk dilindungi. Tuhan berkati dia, Tuhan angkat dia, Tuhan tolong dia dan lain sebagainya. Padahal kita tahu orang itu adalah orang yang cemar gitu ya dalam dosanya. Nah, kita di sini dikatakan pendisiplin artinya berhenti melindungi dia di dalam doa dari konsekuensi dosa yang dia lakukan.
Lantas doanya sebaliknya, menyerahkan orang tersebut kepada keadilan Tuhan. Gitu maksudnya. Kita bukan mendoakan dia hancur gitu, bukan. Tapi kami menyerahkan orang ini ke dalam keadilannya Tuhan. Nah, ini mungkin terdengar keras ya. Tapi ini adalah langkah terakhir ketika semua cara pemulihan yang tadi di awal kita lakukan dan semuanya orang itu gak mau bertobat gitu. Artinya gak berhasil. Nah, tujuannya yaitu menarik perantaran doa ini, tujuannya menarik persekutuan dan menarik perantaran doa. Tujuannya adalah agar ya apa yang ditabur ya dituai, agar orang itu menuai apa yang dia sudah tabur. Mungkin dari situ orang itu bisa mengingat kembali kebaikan Tuhan dan dia dapat kembali lagi sama Tuhan sesuai dengan Roma 2 pada ayat yang keempat. Nah, ada kuasa, berarti ada kuasa rohani dari perkataan firman tentang apa yang kita ikat, dan itu akan juga terlepas. Ketika gereja bertindak dalam otoritas rohani, mengikat dan melepaskannya di dalam nama Yesus, maka surga itu akan memberikan respons. Surga dan bumi itu tersambung. Ingat baik, surga dan bumi tersambung itu melalui otoritas gereja yang hidup di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Ini bukan kuasa manusia, garis bawahi. Tapi ini kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, berarti aplikasi praktisnya adalah kita perlu menjadi komunitas yang sehat dan kudus. Ayo, anak-anak Tuhan, gereja adalah tempat di mana orang-orang berkumpul di dalam rohani yang sehat dan berkomitmen di dalam kekudusan. Aplikasinya adalah yang pertama, jangan takut untuk menegur dengan kasih. Karena Yakobus 5 ayat 20, siapa yang membawa orang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat, justru orang itu akan menyelamatkan jiwa. Yang kedua, aplikasi praktisnya adalah bangunlah komunitas yang saling menjaga. Bukan komunitas gosip yang saling menghakimi, yang mengingat-ingat kesalahan orang. Kalau ngumpul, lu udah tahu belum? Lu udah tahu belum? Tuh bagaimana dia ya? Tuh sekarang gimana itu? Dan lain sebagainya. Bukan, bangun komunitas itu untuk saling jaga. Karena disiplin bukanlah mencari kesalahan, tapi bagaimana carinya adalah mencari jalan pemulihan. Yang ketiga, aplikasi praktisnya, doakan mereka yang sedang didisiplinkan. Gitu loh. Jangan malahan kita bersuka cita dalam kejatuhan orang lain. Syukur, nah itu dia tuh. Kan akhirnya jatuh juga kan. Biar rasa dia. Ya kan, kita cenderung seperti itu. Tapi harusnya kita jangan bersuka cita dalam kejatuhan orang lain. Malahan. Kita kan sama-sama orang yang percaya Yesus. Sama-sama dombanya Tuhan. Tangisilah dia. Dan doakanlah dia. Agar dia kembali ke jalan yang Tuhan sudah atur. Ke jalan yang Tuhan sudah sediakan. Agar dia kembali ke dalam rencana dan anugerahnya Tuhan. Harusnya kita melakukan itu, menangisi dan mendoakan mereka. Aplikasi yang keempat adalah sadari kuasa rohani di dalam gereja. Ingat, sadari, kita ini punya kuasa yang Tuhan percayakan. Ini kuasa bukan maunya kita, tapi ini kuasa maunya Tuhan. Karena apa yang kita doakan bersama di dalam kesepakatan iman, itu juga akan dikerjakan Bapa di surga. Iya, karena apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Lihat korelasinya, lihat ketersambungan antara surga dengan bumi. Karena apa yang kita lepas di bumi, di surga juga akan dilepaskan. Nah, berarti saya closing nih buat saudara. Ingat baik, disiplin itu membawa kehidupan. Saudara, disiplin dalam Tuhan itu bukan tentang kematian, tetapi tentang membawa kembali kepada kehidupan. Disiplin yang dilakukan dengan kasih, kuasa, dan otoritas rohani justru akan menyelamatkan jiwa, melindungi jemaat, dan akan memuliakan Tuhan. So, marilah kita menjadi gereja yang berani hidup dalam kekudusan dan kasih. Karena di sanalah kuasa Tuhan dapat bekerja dahsyat dan luar biasa. Sukses sepanjang hari ini, diberkati dalam apa yang Anda lakukan di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.